Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, kita masuk ke materi yang kedua untuk di mata pelajaran restoran service. Kemarin di materi pertama kita sudah bahas tentang organisasi yang ada di restoran, bagaimana posisi serta jenjang karir yang mungkin nanti kalian bisa tempati di bidang hospitality khususnya di restoran. Oke, kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua ialah tentang peralatan dan perlengkapan yang ada di restoran. Tapi untuk saat ini, materi yang akan saya bagikan mengenai peralatan dan perlengkapan tidak mencakup semua peralatan, yang akan kalian temui di restoran, tetapi hanya peralatan dan perlengkapan yang ada di dining table atau di meja makan saja, yang nantinya akan sering kalian gunakan dan nantinya akan sering kalian temui jika kalian berkesempatan atau memiliki karir di bidang hospitality khususnya di restoran. Oke, kita masuk ya ke materi yang kedua tentang peralatan dan perlengkapan restoran. Oke, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu ya apa sih tujuan dari materi atau pembelajaran pada minggu ini. Yang pertama, kalian diharapkan dapat memahami peralatan dan perlengkapan yang ada di restoran. Kalian dapat menjelaskan fungsi maupun nama dari perlengkapan dan peralatan yang ada di restoran, serta kalian juga dapat mengkelompokkan alat-alat yang ada di restoran tersebut. Oke, di materi yang awal kita sudah membahas tentang berapa jenis restoran. Nah, untuk kali ini kita akan membahas dua jenis restoran karena ini akan berkaitan dengan peralatan dan perlengkapannya ya. Yang pertama, untuk kelas yang lebih formal, yang lebih resmi, biasa kita sebut dengan fine dining atau restoran yang menyajikan jasa pelayanan secara formal. Biasanya itu menunya adalah set menu dan perlengkapannya itu lebih lengkap. Sedangkan yang kedua ialah restoran yang disebut cafeteria. Ini restorannya lebih comfortable, lebih nyaman, lebih casual. Mungkin yang ada di sekitar kita itu bisa kita sebut dengan cafeteria. Baik, jadi saya ingatkan lagi untuk materi yang kedua ini, fokus interest kita, titik fokus kita ialah terhadap dua. Yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan yang ada di fine dining, dan yang kedua ialah peralatan dan perlengkapan restoran yang akan kalian temui atau akan kalian gunakan pada saat menservis tamu. Jadi yang akan saya jelaskan ini adalah alat-alat yang khususnya nanti ada di meja makan, bukan peralatan yang mungkin nanti ada di dapur atau di gudangnya restoran. Tidak, saya hanya menjelaskan tentang alat-alat yang sering digunakan di meja makan atau di dining table saja. Oke, untuk kelompoknya itu ada 4. Yang pertama adalah cutleries. Cutleries ini alat hidang yang berbahan stainless steel. Nanti akan saya jelaskan. Lalu yang kedua ada chainerware. Ini chainerware adalah alat restoran, alat hidang yang berbahan keramik. Mengapa dibilang China? Mungkin kultur budayanya Cina lebih terkenal keramik ya di dulu, di masa lampau.
Lalu ada glassware, ini adalah alat hidang kaca sudah pasti. Lalu yang terakhir ada linen, alat restoran yang berbahan kain atau cloth. Oke, kita masuk ke kelompok yang pertama, ialah cutleries. Ya, cutleries yang ada di restoran seperti bisa kalian lihat gambarnya di samping. Ini adalah susunan cutleries ada di meja makan. Cutleries itu apa sih? Cutleries itu alat restoran yang berbahan dasar keramik atau berbahan dasar stainless steel atau eh apa aluminium, pernak-pernik. Nah, yang ada di setapan formal ialah bisa kita sebut itu adalah dinner knife. Dinner knife ini yang di samping chopstick itu dinner knife. Lalu ada dinner fork. Dinner fork adanya di sebelah kanan. Mungkin bisa kalian lihat di fork itu yang paling tengah, yang paling besar. Lalu ada dessert knife. Dessert knife ini yang sebelah kanan chopstick. Lalu ada dessert fork, sama dessert fork maupun dessert fork. Lalu ada dessert spoon yang di sebelah dinner knife. Lalu ada, kalau di BNB knife juga gak ada. Mungkin bisa kalian searching bagaimana itu bentuknya dari sauce spoon mau setelah materi yang saya berikan ini. Lalu yang kedua adalah Chinaware, ialah alat hidang yang berbahan dasar keramik ya. Seperti gambar. Untuk keramik yang ada di restoran biasanya kita sebut dengan dinner plate, dessert plate, BNB plate, soup cup, tea or coffee cup, lalu ada soup saucer maupun tea coffee saucer. Saucer itu apa? Saucer itu tatakan atau alas bagi teacup maupun soup cup. Biasanya tidak hanya telanjang bulat dengan teacupnya saja ya, tapi pasti ada piring alasnya. Nah, piring alasnya itu kita sebut. Oke, yang ketiga adalah glassware. Mungkin untuk kalian di tingkatan SMK cukup goblet, red wine glass, white wine glass, highball. Highballnya itu ada 4 macam, mulai dari 6 ounce, 8 ounce, 10 ounce, sampai yang paling besar adalah 12 ounce old fashion glass. 5 gelas ini yang mungkin akan sering kalian temui nanti di restoran. Tapi kalau kalian khusus belajar untuk lebihnya ke arah bartender, mungkin banyak gelas yang akan kalian temui, banyak pengetahuan gelas yang akan kalian pelajari nantinya. Oke, dan yang terakhir ialah untuk kelompok linen atau cloth. Linen atau cloth ini saya susun berdasarkan di meja makan. Biasanya di restoran itu mejanya sudah tersusun rapi dengan berbagai macam cloth atau berbagai macam lapisan cloth. Nah, lapisan cloth ini yang saya susun berdasarkannya di sini. Yang pertama mungkin di atas ini table kosong, meja makan, lama yaitu dengan nama table seat. Yang pertama adalah table seat, lalu yang kedua Molton, lalu yang ketiga adalah tablecloth. Ini tablecloth ini lapisan paling luar yang biasa sering kalian lihat dengan
lihat secara langsung di meja makan, itu lapisan yang terakhir ya tablecloth namanya. Lalu ada runner cloth. Runner cloth ini sebenarnya opsional saja sebagai penghias meja. Bentuknya seperti selendang. Jadi hanya menghiasi aja satu line gitu. Kalau misalkan meja bulat itu lebih indah dilihatnya kalau menggunakan runner cloth. Lalu ada flashmat. Flashmat ini alas bagi piring, alas bagi makan kalian. Lalu ada napkin. Napkin biasanya kita sebut dengan sebret makan ya. Nih, yang ada. Mungkin nanti akan fokus interest kedua kita ke di luar dari meja makan ini fungsinya, tapi tetap selalu ada di walaupun bukan meja makan. Oke, yang terakhir yang mungkinnya nanti ada di meja makan atau fast flower. Lalu ada nomor table. Lalu ada menu. Lalu ada candle atau lilin. Dan mungkin untuk di lingkungannya smoking area pasti disediakan ashtray atau etc. Mungkin itu saja pengetahuan yang bisa saya bagikan buat kalian untuk alat perlengkapan restoran. Baik, ini sedikit tambahan saja buat kalian. Kita balik lagi ke materinya yang cutleries. Kenapa sih di cutleries maupun di alat chinerware ada istilah maupun dessert? Dan jenis hidangan itu ada 4 ya, ada 4 jenis hidangan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah hidangan pembuka atau yang biasa kita sebut appetizer. Lalu yang kedua adalah hidangan sup. Yang ketiga adalah atau hidangan main course. Lalu yang terakhir adalah hidangan penutup atau dessert. Biasanya alat yang diberi nama dengan awalan diner atau dinner itu biasa digunakan untuk hidangan utama atau hidangan main course. Jadi kegunaan dari dinner knife maupun dinner fork serta dinner plate itu biasa digunakan untuk hidangan main course. Sedangkan alat dengan sebutan dessert atau awal digunakan untuk hidangan pembuka atau appetizer maupun hidangan penutup atau dessert itu sendiri. Jadi kegunaan dari dessert knife, dessert fork, dan dessert spoon itu biasanya digunakan untuk hidangan appetizer dan juga dessert. Begitu juga dessert plate, piringnya digunakan untuk hidangan appetizer maupun dessert. Untuk yang sup sudah pasti ya, untuk sup ya, untuk hidangan sup. Nah, untuk B&B knife maupun B&B plate, B&B itu adalah singkatan bread and butter. Jadi ini adalah alat yang biasa sebagai tempat atau presentasi atau serving bagi, biasanya kalau kalian menggunakan atau kita lebih fokus interestnya ke fine dining, restoran formal pasti menyediakan yang namanya bread and butter. Makanya alat yang saya jelaskan pada materi minggu ini ialah alat-alat yang biasa kalian temui di dining table serta dengan pelayanan fine dining. Itu dua fokus interest kita yang tadi saya bahas di awal. Oke, mungkin selebihnya seperti itu untuk materi yang bisa saya bagikan. Mungkin bisa kalian searching di Google maupun bisa kalian pelajari di materi yang saya bagikan. Itu banyak untuk gambar serta fungsinya yang lebih jelasnya. Tapi mungkin bisa kalian review nama-namanya di materi saya pada video ini agar fokus interest kalian tetap masih di dining table ya, nggak jauh ke gudangnya restoran maupun alat-alat yang memang tak sering digunakan buat kalian servis tamu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dah semua.